Halo sahabat AWM Star Life, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang, General Manager dari PT AWM Elite International. Pada sesi ini saya akan menceritakan kepada Anda semua yang sangat beruntung sekali mengenai bagaimana Anda semua bisa mencapai kemandirian finansial melalui gerakan organik nasional dari AWM Star Life. Sahabat sekalian, makna daripada kemandirian finansial tentunya adalah bebas dari masalah uang. Bebas dari masalah uang tentunya artinya adalah kebebasan Anda semua untuk mewujudkan impian Anda masing-masing. Saat ini mungkin beberapa dari Anda belum bisa mewujudkan impian-impian Anda yang masih tertunda mungkin. Ada yang ingin bebas dari hutang, ada yang ingin punya rumah baru, ada yang ingin punya kendaraan baru, ada yang ingin melakukan perjalanan suci, ada yang ingin liburan ke luar negeri, ada yang ingin memberikan pendidikan terbaik saat ini untuk anak-anak, kemudian membantu orang tua, atau Anda ingin beramal yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, ada yang ingin punya kebebasan waktu. Jadi bukan hanya sekedar kebebasan finansial, tapi juga kebebasan waktu secara sekaligus. Anda semua beruntung sekali karena Anda mendengarkan sesi kali ini. Bagaimana Anda semua bisa mencapai kebebasan untuk mewujudkan semua impian Anda, sahabat sekalian. Lalu apa yang telah Anda lakukan untuk mencapai kemandirian finansial yang Anda inginkan? Berdasarkan sebuah buku bestseller yaitu The Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki, di dalam bukunya beliau mengatakan bahwa ada 4 cara orang untuk mencapai penghasilan mereka, yaitu ada kuadran kiri, yaitu ada employee atau karyawan, di mana mereka menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Dan yang kedua adalah self-employed, yaitu sebagai pemilik keahlian, di mana mereka juga menukarkan waktunya untuk mendapatkan uang. Dan kita tahu bersama berdasarkan buku ini, ternyata 90% populasi di muka bumi itu ada di kuadran kiri ini. Dan ternyata kabar buruknya mereka hanya menguasai 5% uang yang beredar. Yang luar biasa sekali, ternyata ada kuadran kanan. Ada 2 kuadran kanan. Yang pertama adalah business owner, di mana business owner adalah pemilik bisnis bersistem, di mana ketika mereka sudah menciptakan sistem bisnis, maka bisnis itu akan memberikan penghasilan terus-menerus bagi mereka. Itulah kuadran yang kanan yang pertama yang disebut sebagai business owner. Yang kedua adalah investor, di mana investor ini adalah mereka yang punya uang cukup banyak dan mereka menginvestasikan uangnya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Dan yang luar biasanya kuadran kanan ini jumlahnya dari populasi penduduk bumi hanya sekitar 10%. Namun kabar luar biasa dahsyatnya adalah kuadran kanan bisa menguasai 95% uang yang beredar di muka bumi ini. Jadi sahabat sekalian, berdasarkan buku Cash Flow Quadrant, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa jika Anda ingin mendapatkan kemandirian finansial yang luar biasa dahsyat, Anda harus ada dan berada di kuadran kanan, bukan di kuadran kiri. Berikut ini adalah perbedaan cara kerja antara kuadran kiri dan kuadran kanan, agar Anda bisa lebih memahami apa perbedaan keduanya. Kuadran kiri caranya adalah bekerja, kemudian mencari penghasilan atau income-nya ditabung untuk memenuhi segala impian. Namun kuadran kiri memiliki banyak sekali resiko yang bisa dihadapi oleh para pekerja kuadran kiri. Resiko yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah PHK, yang ketiga adalah pensiun, dan yang keempat adalah tutup usia. Ini adalah 4 faktor resiko yang bisa saja terjadi kepada siapapun dari kita atau dari Anda ketika Anda mencari income atau mengejar impian Anda dengan cara kuadran kiri. Otomatis ketika resiko ini terjadi, Anda tidak bisa bekerja lagi. Ketika Anda tidak bisa bekerja, Anda tidak bisa mendapatkan income, dan akhirnya impian keluarga Anda pun akan menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar sekali. Lalu apa perbedaannya kuadran kanan atau cara kerja kuadran kanan? Perbedaannya adalah sama-sama bekerja, namun bekerjanya bukan langsung untuk mengejar income, tapi bekerjanya fokus pada membangun aset. Ya, aset akan memberikan penghasilan atau income, dan income tentunya akan bisa membawa kepada impian. Luar biasa dahsyatnya adalah para pekerja kuadran kanan, ketika mereka sudah berhasil membangun aset bisnis mereka, mereka bisa tinggalkan pekerjaannya. Mereka bisa memilih untuk tidak bekerja lagi. Atau saya bisa katakan mereka bisa memilih untuk pensiun dari pekerjaan. Namun karena asetnya sudah terbentuk, mereka akan tetap mendapatkan penghasilan. Namun penghasilan mereka kategorinya adalah penghasilan pasif atau passive income. Kenapa? Karena mereka tidak dapatkan dari
pekerjaan mereka, atau mereka tidak membarterkan waktu untuk bisa mendapatkan income tapi asetlah yang memberikan penghasilan terus-menerus bagi mereka. Oleh sebab itulah penghasilannya kategorinya passive income. Dan tentunya passive income ini bahkan mungkin jumlahnya bisa jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan active income di kuadran kiri. Sehingga Anda bisa meraih impian-impian dahsyat Anda apabila Anda sudah bisa berhasil membangun aset bisnis yang luar biasa di kuadran kanan. Bisnis aset yang saya maksudkan tadi adalah aset jaringan manusia. Aset manusia adalah sebuah aset yang semua orang bisa memilikinya, namun tidak banyak orang yang bisa mengelolanya dengan maksimal. Ada 3 cara menurut buku Cash Flow Quadrant bagaimana strateginya Anda bisa memiliki aset jaringan manusia ini. Yang pertama adalah Anda bisa membuat yang namanya konglomerasi. Ya, konglomerasi tentunya membutuhkan modal yang sangat besar. Dan tentunya Anda juga membutuhkan keahlian untuk membangun sistem sendiri. Dan yang nggak enaknya Anda harus membayar atau menggaji SDM-SDM yang Anda gaji untuk bisa membangun bisnis Anda tentunya. Kita punya banyak sekali contoh orang-orang yang punya perusahaan konglomerasi. Mereka menikmati passive income yang luar biasa dahsyat hingga saat ini. Namun sekali lagi mereka butuh modal besar, butuh keahlian yang sangat dahsyat, dan tentunya juga butuh modal yang besar untuk menggaji SDM-SDM mereka. Cara kedua yang mungkin bisa Anda pilih adalah membangun bisnis waralaba. Bisnis waralaba adalah sebuah bisnis yang luar biasa dahsyat dan besar tentunya, dan bisa menghasilkan passive income. Namun modalnya juga sangat besar. Ya, dan tentunya enaknya bedanya dengan konglomerasi adalah sistem bisnisnya sudah tersedia. Artinya Anda tinggal contek, Anda tinggal duplikasikan saja karena sistem bisnisnya sudah tersedia. Artinya Anda tidak perlu keahlian khusus dalam membangun bisnis waralaba. Namun gak enaknya adalah sama seperti konglomerasi, Anda harus membayar SDM ya untuk mengelola bisnis waralaba Anda. Artinya Anda harus menggaji mereka untuk bisa mengelola bisnis waralaba Anda. Cara ketiga yang luar biasa dahsyat adalah membangun bisnis jaringan menurut buku Cash Flow Quadrant. Saya merekomendasikan Anda untuk memilih bisnis jaringan. Kenapa? Karena modalnya kecil dan sistem juga sudah tersedia. Artinya Anda bisa melakukannya tanpa keahlian. Dan yang luar biasa dahsyatnya adalah Anda tidak perlu membayar SDM. Anda tidak perlu menggaji jaringan kerja atau jaringan bisnis Anda, sahabat sekalian. Lalu sahabat sekalian, bagaimana sebuah bisnis jaringan bisa memberikan Anda passive income layaknya sebuah bisnis konglomerasi dan juga waralaba? Jadi ketika Anda membangun yang namanya bisnis jaringan, Anda sebenarnya menciptakan pelanggan yang terhubung satu dengan yang lainnya dalam sebuah sistem yang tidak pernah terputus. Inilah kata kuncinya, sistem yang tidak pernah terputus. Karena kalau Anda membangun sistem distribusi konvensional, Anda tidak akan ada dan membuat pelanggan Anda ada dalam sistem. Luar biasanya dari bisnis jaringan sekali lagi adalah Anda membentuk jaringan pelanggan di mana mereka semua terkoneksi dalam sebuah sistem yang tidak terputus. Artinya Anda tidak perlu khawatir pelanggan Anda itu terlepas dari Anda karena mereka terhubung secara sistem dengan Anda. Jadi ketika Anda berhasil memiliki misalnya ada 1.000 atau 10.000 bahkan 1 juta pelanggan dalam sebuah bisnis jaringan dan secara rutin mereka menggunakan produk daripada sebuah bisnis jaringan, maka selamat, Anda sudah menikmati yang namanya passive income. Jadi selama produk Anda berkualitas dan terjadi repeat order terus-menerus dalam sebuah bisnis jaringan, maka sekali lagi Anda akan menikmati passive income seumur hidup Anda. Itulah luar biasa dahsyatnya bisnis jaringan. Lalu bagaimana caranya memilih bisnis jaringan yang tepat untuk Anda, sahabat sekalian? Ada 4 pilar kekuatan bisnis jaringan yang harus jadi pertimbangan Anda, sahabat. Yang pertama adalah perusahaannya Anda harus cek dan pastikan perusahaannya memiliki visi jangka panjang. Dan yang kedua adalah pastikan produknya berkualitas dan tentunya punya repeat order yang tinggi dan memiliki permintaan yang sangat besar di market. Dan yang ketiga tentunya memiliki bisnis plan yang tentunya unik dan menguntungkan. Tidak sama dengan bisnis plan dari perusahaan lain karena ini berkaitan dengan daya saing. Dan yang keempat tentunya Anda harus perhatikan perusahaan tersebut harus memiliki dukungan sistem yang tersedia secara online maupun secara offline. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini dalam membangun bisnis jaringan, Anda tidak hanya membangun secara offline namun juga secara online. Ini adalah 4 pilar kekuatan bisnis jaringan yang harus Anda cek baik-baik, sahabat sekalian.